Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidzah, dan para manusia tekol, dan para manusia tadi, dan para kita, Ustaz Haddad, dan para guru kita, Ustaz Syarif. Kita doakan guru kita semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, mengabulkan segala hajat-hajatnya. Dan kita semua yang hadir di masjid ini, semoga kita semua mendapat ridha Allah, mendapat rahmat Allah. Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah hapus segala kesalahan-kesalahan kita. Kita minta kepada Allah semoga Allah panjangkan usia kita dalam keadaan taat dan ibadah. Kita menjadi manusia-manusia baik sebagai nasab dan Nabi besar Muhammad, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia ialah manusia yang panjang usianya dan bagus amalnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita dalam keadaan ibadah, dalam keadaan taat, dalam keadaan bermanfaat terhadap sesama. Kita minta kepada Allah semoga semua kesulitan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita diangkat segala penyakitnya, baik penyakit zahir maupun penyakit batin, semoga disembuhkan oleh Allah, dibersihkan oleh Allah. Allah berikan kita hati yang bersih, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada sombong, tidak ada hasud, tidak ada kebencian terhadap sesama. Dan kita minta kepada Allah semoga Allah buka pintu rezeki kita, Allah lancarkan rezeki kita, Allah perbanyak rezeki kita, rezeki yang banyak lagi barokah. Allah mudahkan kita ziarah makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haji dan umrah. Dan semoga putra-putri kita dijadikan putra-putri yang saleh wassalihah. Mereka semua tumbuh menjadi ahlus sujud, menjadi ahlus salah, menjadi ahlul masjid, menjadi ahlul Quran. Dan kita minta kepada Allah semoga di antara keluarga kita, putra-putri kita yang belum sholat semoga dimudahkan untuk menjadi ahlus sholat, yang belum menutup aurat dimudahkan menjadi orang-orang yang menutup aurat, yang masih terjebak dalam kemaksiatan dan dosa semoga diberikan taufik hidayah kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga hidupnya kita pada subuh ini Allah catat sebagai amal soleh yang memudahkan kita masuk ke dalam surga ya Allah. Amin. Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai taklim kita, mari kita baca Al-Fatihah untuk muallif kitab. Semoga kita semua mendapat ilmu yang manfaat bagi barokah. Al-Fatihah bin Abdullah bin Al-Haddad bin Umar bin Abdurrahman Al-Qasim Salih bin Sunahabil bin Abu Bakar bin Sayyid Muhammad bin Ahmad bin Hasan Fatah bin Ahmad bin Hasan Fatah Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Salman bin Sahih bin Sahih bin Qadir Jilani ومرجو إلى رحمة حبيب من شهد رسول من الأولياء والأبطال والأمجاد والأبطال سيد الله الصالحين وبحق الله وأسرائيل لما أن الله يجعل المتقين الثابتين بالقدم القويم في صحبة الرسول الكريم يدخلنا في حزب أهل الله المفلحين ومن بالشفاء واللطف لنا خاصة إخواننا بالنعمة وجعلنا الغابرين المهديين الحادين المحديين وأنه يحيي القلوب بما أحيا بقلوب العارفين ويكتبنا في ديوان عباد المتقين وأنه يثبت قلوبنا وألسنتنا على ذكره ومحبته ويصلح الأحوال ويقبل الأعمال ويكتبنا في ديوان أهل الرجال حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun wa yanbaghi an yakuna laka wirdun
min qira'atil ilmi nafi'. Hendaknya engkau memiliki wiritan, engkau memiliki rutinitas, engkau memiliki kebiasaan. Untuk apa kebiasaan apa? Wirid apa? Min qira'atil ilmi nafi', untuk membaca ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jadi pada pelajaran yang lalu, Habib Abdullah bin Al-Haddad itu menasihati kita, mengajak kita agar kita semua memiliki wiritan Al-Quran. Ya, kita pelajaran sebelum kita tawakufan, hendaknya kita memiliki wiritan membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran, ya, kita bukan hanya baca Yasin, kita bukan hanya baca Waqiah, kita bukan hanya baca Tabarak, kita bukan hanya baca Ar-Rahman, kita bukan hanya baca Al-Kahfi, ya, tapi kita punya wiritan khatmul Quran dari awal Quran sampai akhir, itu wiritan. Dan pada pelajaran ini Al-Habib Abdullah Haddad mengajak kita hendaknya juga kita memiliki wiritan. Wiritan apa? Baca ilmu-ilmu yang bermanfaat, baca kitab-kitab agama, baca ilmu-ilmu yang menambah wawasan kita akan Allah dan Rasulnya. Dan nanti ya, pada pelajaran akan datang, itulah Habib Abdullah Haddad mengajak kita agar kita punya wiritan berupa zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi wiritan ini rutinitas, kebiasaan. Jadi jangan sampai ketika kita mendengar wirid ini yang ada di benak kita, berarti wiritan cuma zikir saja, ya. Ya, wiritan itu luas. Ya, memang dia makna khusus, makna secara khusus wirid ya zikir. Tapi makna secara umum itu wiritan adalah rutinitas, wiritan adalah kebiasaan. Ya. Jadi istilah Abdullah Haddad menekankan kita harus punya wiritan bacaan Al-Quran, kita juga harus punya wiritan sholat sunnah, kita juga harus punya wiritan berupa zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya, harus dibiasakan. Waktu kita diatur dari bangun tidur sampai nanti akan tidur lagi, itu waktu kita atur. Kapan kita wiritan zikir, kapan kita wiritan Al-Quran, kapan kita wiritan membaca ilmu yang menambah wawasan kita akan agama Islam, ya. Kapan kita wiritan sholat sunnah, ini harus kita atur. Jangan hidup sekenanya. Nanti sesempatnya aja lah. Ya, sesempatnya. Nanti kalau sempat ya zikir, kalau sempat nanti baca Quran, kalau sempat nanti itu kita sholat sunnah. Ini kalau kita nggak atur, Pak, demi Allah, itu waktu kita akan banyak yang terbuang sia-sia. Atau kita udah mau tidur lagi, ya Allah, ini hari belum istighfar, ini hari belum sholawat, ini hari belum baca Quran, ini hari belum membaca ilmu-ilmu agama. Itu pasti kalau kita atur. Ya, jadi hidup kita jangan kayak kucing. Kalau kucing kan sekenanya aja. Ya, sekenanya nggak diatur, itu binatang nggak ngatur waktu. Nah, kita harus mengatur waktu kita agar kita punya wiritan kebiasaan baik. Ya, Al-Habib Abdullah Haddad dalam kitab hikamnya. Jadi hikam itu Pak ada dua. Ada hikam Sayyid Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya, yang banyak biasa dikaji di pesantren-pesantren, di majelis-majelis, ya. Demikian pula ada hikam Al-Haddadiyah, hikam Al-Habib Abdullah Haddad. Ini juga dikaji di pesantren-pesantren, dikaji juga di majelis-majelis, bukan hanya di Indonesia, ya, di Mesir, di Yaman, di mana-mana dipelajari. Jadi hikam itu ada dua. Nah, itu dalam kitab hikamnya Imam Al-Haddad memberi nasihat kepada kita, al-adah idza rasakhat nasakhat. Kebiasaan itu kalau sudah melekat, kalau sudah mengakar, nasakhat, itu akan menghapus kebiasaan-kebiasaan, rutinitas sebelumnya. Nah, apabila kita biasakan diri kita
Ya, kan wiritan ini kan rutinitas. Wirid itu rutinitas. Kalau belum menjadi rutinitas itu belum wirid. Ya, apabila kita terlupa kita kodok. Kenapa kok dikodok? Untuk melatih hawa nafsu kita agar tidak mudah meninggalkan wiritan-wiritan. Baik wiritan Quran, baik wiritan zikir, baik wiritan berupa sholat sunnah. Itu dikodok untuk melatih hawa nafsu kita agar tidak mudah-mudah meninggalkan rutinitas baik kita. Nah, al-adah, kebiasaan. Idza rasahat, apabila sudah melekat, apabila sudah mengakar, kita biasakan diri kita, ya, bangun tidur, kemudian kita sholat sunnah, kemudian kita berzikir, kemudian kita ke masjid, kemudian ada majelis kita hadir di majelis, nanti sampai rumah, ya, kalau waktunya kerja kita kerja, waktunya libur kita baca Quran, nunggu sholat duha dan lain sebagainya. Kemudian juga kita biasa rutinitas sholat sunnah, biasa rutinitas baca ilmu agama. Ya, ini semua kalau sudah terbiasa, ini akan menghapus kebiasaan sebelumnya. Yang mana sebelumnya, ya, kalau subuh kesiangan atau bangun subuh pas-pasan, ya, nggak pernah zikir, nggak pernah baca Quran, nggak pernah membaca ilmu agama. Kalau masalah dunia, masalah rekreasi, masalah kuliner, dia penasaran. Tapi kalau udah masalah ilmu agama nggak ada penasaran. Ya, ini kalau udah kebiasaan, ini akan menghapus kebiasaan malas. Ya, kebiasaan yang tadi nggak zikir itu terhapus. Kenapa? Karena sudah rutin. Hari-harinya diisi dengan kebaikan demi kebaikan, sehingga apabila itu tertinggal rasanya tidak enak. Sehari nggak baca Quran rasanya nggak enak, sehari nggak ke masjid rasanya nggak enak. Kenapa? Karena sudah menakar, sudah melekat. Tapi sebaliknya, apabila sudah terbiasa tidak baca Quran, terbiasa nggak zikir, terbiasa tidak ke masjid, nggak biasa jamaah, tidak terbiasa duduk di majelis ilmu, ya, atau sekali libur, 2 kali libur, terus udah kebiasaan nggak ada di majelis ilmu, maka nasahat itu akan menghapus kebiasaan baik. Ya, terus nyaman, ya, tenang-tenang aja nggak baca Quran, tenang-tenang aja nggak zikir, tenang-tenang aja jauh dari masjid. Maka itu perlu jadi kita latih, ya, dengan kebaikan hari-hari kita, waktu kita atur dengan ibadah-ibadah agar apa? Itu melekat pada diri kita sehingga menghapus kebiasaan buruk. Yang apalagi kalau sudah 40 hari ini melekat insyaallah. Makanya kan ada riwayat barang siapa yang sholat berjamaah 40 hari tidak tertinggal takbiratul ihram bersama imam, maka dia terbebas dari 2. Pertama, terbebas dari sifat munafik, dan yang kedua, terbebas dari azab api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak meninggalkan jamaah, melainkan orang yang dicap nifaq, berarti di hatinya ada kemunafikan. Jadi kalau orang yang tidak pernah ke masjid, ya, orang tidak sholat 5 waktu berjamaah, ya, khususnya laki-laki, itu dicap nifaq. Berarti di hatinya ada sifat kemunafikan. Ini kenapa 40 hari? Ya, ini 40 hari tadi al-adah untuk menanamkan kebiasaan. Bahkan zaman tabligh itu ada khuruj, keluar 40 hari. Itu zaman tabligh sama saudara kita juga. Ya, jadi kita jangan nyari perbedaan. Ya, jangan nyari perbedaan. Yang dicari persamaan. Tuhan kita sama, Nabi kita sama, kitab kita sama, Al-Quran, ya, hadisnya sama, hadis Nabawi. Ya, cari persamaan, jangan cari perbedaan agar kita bisa bersaudara. Jadi apapun organisasinya, apapun madhabnya, apapun majelis taklimnya, selama dia saudara kita, selama dia muslim, dia saudara kita. Itu tawaf itu mengajarkan tawaf. Itu yang tawaf motorikoh manapun
mau madhab manapun, mau organisasi manapun, tawafnya itu pasti apa? Ya, dari kiri. Ya, ini dari kiri ini mengitari Ka'bah. Dan semua 7 putaran tidak ada berbeda. Itu sudah mengajarkan persatuan. Ya, di situ mengajarkan seperti zaman tabligh saudara-saudara kita yang biasa itu mengajarkan ya fadilah, keutamaan. Ya, ini perlu juga. Ya, ada zaman tabligh bagus juga. Ngajak yang nggak pernah ke masjid. Ini kita nggak usah nyari kesalahan orang, nggak usah nyari kelemahan orang seakan-akan kita lebih hebat. Ya, coba, apakah kita berani tuh ngajak yang lagi nongkrong yuk ke masjid? Belum tentu kita berani. Ya, belum tentu kita berani. Mereka tuh berani. Yang di nongkrong, ya, atau yang di rumah diketuk rumahnya, ayo Pak ke masjid. Luar biasa. Ya, itu luar biasa. Dan mereka juga seperti itu, bukan berarti mereka merasa hebat, itu enggak. Mereka cuma ngajak itu semua orang bisa. Nggak harus pesantren, nggak harus bisa baca kitab. Ya, ngajak, yuk ke masjid. Bisa nggak semua? Bisa. Nanti kalau udah ke masjid, ada Ustaz Sarif, ada Ustaz Hada, udah bagi tuh tugas. Ya, ini zaman tabligh itu ada ajan keluar dakwah 40 hari. Ya, kemudian juga Nabi Allah Musa alaihissalam, ya, sebelum menerima kitab Taurat, itu Nabi Allah Musa diperintahkan untuk khalwat 30 hari. Untuk khalwat ibadah. Ya. Setelah 30 hari Allah tambah 10 hari. Jadi berapa hari Pak? 40 hari. Ya, 40 hari. Udah persiapan, zikir, wirid, baru dah. Ya, dinyatakan siap, Allah turunkan kitab Taurat kepada Nabi Allah Musa. Kemudian juga istilah arba'in di Masjid Nabawi. Ya, arba'in, ya, sholat 40 waktu berjamaah di Masjid Nabawi. Kenapa boleh 40? Ada apa dengan angka 40? Bahkan orang haji juga itu sebanyak 41 hari. Kenapa? Ada apa dengan 40? Ya, selain itu untuk keberangkatan, ya, keberangkatan pesawat pulang dan pergi itu 40 hari, dan juga ini untuk membiasakan. Ya, dia terbiasa berjamaah, terbiasa hadir di majelis ilmu, terbiasa bersaudara, terbiasa tolong-menolong, terbiasa dengan amal soleh. Itu akan menghapus kebiasaan buruk di tanah air. Makanya kalau mau umroh aja, mau haji. Kenapa nggak umroh? Kan badan sehat, duit ada, belum siap. Ya kapan siapnya? Justru sehat. Kalau sakit ya nggak siap. Orang sehat nggak siap apaan? Duit ada, ya. Oh nanti nunggu benar lah. Nunggu kita benernya kapan? Kita mau bener kapan ini? Ya, dia nggak punya dosa siapa? Para nabi dan para rasul. Yang maksum hanya nabi dan rasul. Terus kita mengharapkan kita maksum, nggak bisa. Ya, nunggu bersih kapan bersihnya? Nunggu bener kapan benernya? Nunggu istiqomah kapan istiqomah? Berangkat. Di sana nanti banyak tempat-tempat mustajab, banyak tempat-tempat barokah. Ya, dan di sana juga kita terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan baik. Diharapkan nanti pulang ke Indonesia itu kebiasaan buruk tertinggal, yang tertanam adalah kebiasaan baik. Itu 40 hari. Ya, makanya 40 hari untuk menanamkan. Tapi sebaliknya 40 hari biasa nggak Jumatan, biasa nggak sholat, biasa nggak baca Quran, ya udah melekat juga tuh. Ya itu melekat juga. Alhamdulillah. Ya di sini ada Habib Abdul Adad mengajarkan kita hendaknya kita punya rutinitas. Apalagi kalau kita udah rutin menjaga sholat sunnah selama 40 hari, menjaga urutan zikir 40 hari, terbiasa membaca kitab selama 40 hari, terbiasa ke masjid selama 40 hari. Wah itu kuat itu. Itu soal istiqomah itu. Ya, terbiasa hadir majelis ilmu selama 40 hari itu kuat. Mengakar. Ya.
Nah ini kita punya wiridan min qiraatil ilmi nafi'. Ya, membaca ilmu yang bermanfaat. Apa sih ilmu yang bermanfaat? Wa huwa alladzi yazidu fi ma'rifatika bi dzatillahi wa aqwalihi wa sifatihi wa af'alihi wa alaihi. Yaitu ilmu yang menambah ma'rifat kita kepada Allah. Ilmu yang menambah pengetahuan kita kepada Allah. Ilmu yang menambah keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah. Ya, ilmu yang membuat kita semakin mengerti akan zat Allah, semakin mengerti akan firman-firman Allah, semakin mengerti akan sifat-sifat Allah, semakin mengerti akan perbuatan-perbuatan Allah. Ada takdir baik, ada takdir buruk, yang semua itu ketentuan Allah, semua baik kepada kita. Ya, takdir baik yaitu yang kita harapkan. Takdir buruk ya berupa sakit, berupa terkena masalah, berupa terkena musibah, itu juga baik untuk kita. Kenapa? Karena kalau kita sehat terus, kita nikmat terus, kita jaya terus, nanti sombong. Nanti akan timbul sombong. Sehat terus, ya, itu orang dianggap rendah semua tuh. Ya, tapi kalau tiba-tiba sakit, ya Allah, saya mau gagah-gagahan gimana? Ya, apa yang disombongkan? Ya ternyata itu nikmat sehat sementara, ya nikmat harta sementara, nikmat jabatan sementara. Nah, itu akan membuat dia ya sadar bahwa saya dia hamba, dia punya Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang maha mengatur wa alaihi, dan ilmu yang menambah pengetahuan kita akan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'rifu bihi ma amaraka bihi min ta'atihi wa nahaka anhu fi min maksiatihi, yaitu ilmu yang membuat kita mengetahui apa saja yang Allah perintahkan kepada kita berupa ketaatan, dan ilmu yang membuat kita semakin tahu akan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala berupa perbuatan maksiat. Ini pentingnya ilmu. Karena orang kalau nggak belajar, orang yang nggak belajar mau nggak mau, pasti dia akan terluput dari fadilah-fadilah, akan terluput dari keutamaan-keutamaan. Kenapa? Karena nggak tahu. Ya, masuk ke masjid, main duduk aja. Salat dulu tahiyatul masjid. Oh, saya ke masjid, saya nggak tahu. Nggak tahu, nggak belajar, mau nggak mau, disadari tidak disadari akan terluput dari perbuatan-perbuatan baik. Duduk di masjidnya iktikaf. Tahu itu iktikaf? Ya, madumtu fihi lillahi ta'ala. Oh, saya nggak tahu. Ya, kalau nggak tahu, luput tuh dari fadilah. Iktikaf itu sunnah. Ya, yang mana pahala sunnah sama pahala wajib bedanya 70. Ya, ini agar pahala kita besar, iktikafnya jadi wajib. Bagaimana? Nadari. Ini nadartul iktikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Saya bernadar iktikaf di masjid ini karena Allah. Jadi wajib itu. Udah nadar. Jadi wajib baru nawaitul iktikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nadar dalam iktikaf enggak apa-apa, Pak. Kenapa? Kita duduk sebentar, tiba-tiba istri nelpon, tiba-tiba teman manggil, ya, tiba-tiba bos nyuruh kita suatu pekerjaan, yang penting kita udah duduk sebentar, udah cukup, sudah dianggap etika, udah tuh berubah pahala jadi pahala wajib. Ya. Ini 3 orang duduknya sama, tapi pahalanya beda di sisi Allah. Yang pertama duduk nggak niat etika, duduk biasa gitu. Beda-beda dengan nongkrong biasa. Yang kedua, niat iktikaf sunnah. Yang ketiga, nazar dulu baru niat iktikaf. Pahala, ini pahala wajib. Ya, melebihi 70 yang niat sunnah. Yang nggak belajar, terlewat dari fadilah. Jadi ini perlu. Ya, kita punya wiridan ya, yang menambah wawasan kita mengetahui akan perintah-perintah Allah, ya, berupa ketaatan dan berupa larangan-larangan Allah yang Allah larang kepadamu, wanahaka yang Allah larang kepadamu berupa
perbuatan maksiat. Karena orang yang akan belajar, mau nggak mau, disadari tidak disadari, akan terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Kenapa? Karena nggak tahu. Ya, karena tidak tahu. Ada temannya minjem duit, ya, minjem duit 1 juta. Oh ya, nanti kamu ganti 1,2 juta. Ya. Ada temannya, ya, mau beli TV, mau beli kulkas. Ya. Saya minjem gitu, kenapa? Mau beli kulkas. Berapa harganya? Ya, mau minjem berapa itu? Anda mau minjem 4 juta. Ya, Anda mau beli kulkas 2 pintu, itu ada harga 4 juta. Ya. Orang nggak belajar, ya udah. Berarti Anda pinjemin 4 juta, nanti ente gantinya 4,7 juta nih. Riba nggak, Pak? Riba, begitu riba. Dia nggak belajar, nggak tahu kalau itu salah. Tapi orang yang belajar, ya, orang yang belajar itu apa? Nggak diberikan berupa uang. Jadi kalau mau bisnis, ya jangan berupa uang. Saya butuh kulkas atau saya butuh TV kepada Ustaz ada. Ustaz, saya butuh TV di rumah rusak. Ya, TV-nya bagaimana? Ya, TV yang seperti ini. Ya, udah saya tunjukkan mereknya, ya, bentuknya, ciri-cirinya. Ya. Nah, Ustaz ada tuh nggak kasih duit. Kalau ngasih duit nggak boleh, ada lebih. Kullu qardin jaronaf anfa wa riba. Setiap pinjaman yang ada lebihnya itu riba. Ya. Karena dalam Islam itu harus ada unsur ta'awun, harus ada unsur tolong menolong. Ta'awanu al-birri wa taqwa wa la ta'awanu al-itsmi wal udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan, jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ini kalau orang minjem susah dapat apa tidak? Lagi susah. Makanya pahala minjem itu lebih gede 80 kali lipat daripada pahala sedekah. Kalau kita sedekah, kita kasih orang belum tentu dia butuh. Tapi kalau orang minjem, udah pasti butuh. Nah, kita pinjemin dia lagi susah, ganti sekian ya. Nah, kan bikin tambah orang susah itu namanya. Nah, ini pakai dilarang dalam Islam. Jadi gimana kalau bisnis, belikan TV-nya. Ya, jadi Ustaz ada yang beli TV. Kalau ngasih ke saya duit ya sama aja, itu minjemnya duit, akadnya nggak boleh ada tambah di situ. Nah, Ustaz ada yang beli TV di sana, Ustaz ada beli TV di sana, ya misalnya dengan harga 3 juta misalnya. Karena Ustaz ada jual ke saya 3,5 juta, itu hak Ustaz ada. Berarti akan saya beli TV dengan Ustaz ada, itu boleh. Itu namanya bisnis. Atau juga gadai yang seringkali. Ya, ada teman kita ngojek Grab sehari-hari, ya, bininya sakit, butuh berobat, ya, meskipun BPJS gratis kan obat harus bayar, ya, modal mandir, rumah sakit butuh biaya, atau anak mau masuk sekolah, daftar sekolah kan butuh biaya, sehari-hari ke Grab, pinjam duit sama kita berapa? 5 juta. Kemudian digade, apa yang digade? Motor. Ya, itu yang digadekan surat berharganya, PPKB-nya, ya, bukan barangnya. Ini kebanyakan yang tersebar di masyarakat apa? Barangnya yang digadekan, sama motor-motor digadekan tuh. Akhirnya dia ngojek kan? Enggak, gimana mau bayar? Dia ngojek sehari-hari. Ya, motornya digadein. Gimana mau ngojek dia? Atau di kampung menggadekan sawah. Ya, ini anak saya mau sekolah. Ya, saya gadekan sawah. Yang digadekan apa? Sawahnya. Dia biasa hari-hari bertani. Nggak bisa bertani, gimana mau bayar? Orang udah susah tambah susah. Ya, makanya di MUI ada fatwa, ya, ada fatwa mengenai ekonomi, ya. Ini masalah gadai itu tidak boleh yang digadaikan barangnya. Itu namanya kullu qardin jaron naf'an. Setiap pinjaman
yang menimbulkan manfaat. Ya, ada nilai manfaat di situ. Yang digadekan motor kita pakai. Motor dipakai gadein mobilnya yang dipakai riba itu. Jadi yang digadekan apa? Surat berharga. Kalau begini kan apa? Yang ngojek bisa ngojek, yang ngegrab tetap bisa ngegrab, yang nyawa tetap bisa nyawa, yang mana diharapkan dia bisa bayar hutang. Kira-kira jelas apa tidak? Nah, makanya yang tidak belajar, mau tidak mau, disadari tidak disadari, pasti akan terjatuh kepada kesalahan, akan terjatuh kepada perbuatan maksiat, akan terjatuh kepada yang dilarang dan dia tidak sadar. Makanya pentingnya belajar. Jadi penting tuh. Setiap hari harus ada militan yang menambah wawasan agama kita. Ya tentunya dengan bimbingan guru. Ya, karena belajar tanpa bimbingan guru itu salahnya, potensi salahnya lebih besar dibanding benarnya. Orang nggak belajar salah. Tapi orang salah belajar, ini lebih parah ini. Orang yang nggak belajar, biasa dikasih tahu nanti. Ini nggak boleh. Oh ya, Pak Ustaz, saya nggak tahu ya. Makasih Ustaz ya. Tapi orang udah salah belajar, repot dibilang. Orang udah salah belajar dibilangin, repot. Ya, ada orang ramah sama orang, baik sama orang ramah. Tiba-tiba dia belajar, hadir pengajian. Setelah hadir pengajian ketemu kita nggak nyapa, meremut. Ya, ketemu nggak nyapa. Kenapa? Beda golongan. Kenapa? Beda manhaj. Berarti salah belajar. Itu berarti salah belajar. Ya, innama bu'ithtu liutammima makariman akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Jadi semua ajaran Nabi itu pasti ya apa hikmahnya? Untuk menyempurnakan akhlak kita. Ini sholat, apa hikmah sholat? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sholatnya benar, insya Allah dia tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Kemudian kita diperintah untuk puasa agar apa? Akhlak kita bagus. Kalau musafir laisa lahu min syami illa al-jum' wal atash. Betapa banyak orang yang puasa akan tapi hanya mendapatkan lapar dan haus. Kenapa? Matanya tidak puasa dari yang haram, telinganya tidak puasa mendengarkan yang haram, lisannya tidak puasa dari berbicara yang haram, dari menyakiti orang, dari menyinggung orang, dari mengecilkan merendahkan orang. Perutnya tidak berpuasa dari kemasukan hal-hal yang haram. Dia puasa benar-benar, insya Allah akhlaknya bagus. Kemudian haji, Allah perintahkan haji. Kenapa? Biar akhlak kita bagus. Man hajja walam yarfuth walam yafsuq kharaja min dunubihi kayawmi waladathu ummuh. Barang siapa yang haji tidak berbuat rafari, tidak berbuat fusuk, tidak berkata yang tidak baik, tidak berbuat yang tidak baik, maka dia keluar bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Ini kita ngaji agar apa? Agar akhlak kita bagus. Jadi kalau habis ngaji tiba-tiba biasanya Pak, biasa lama, tiba-tiba cuek, salah belajar. Dan jangan yang dipelajari bukan ilmunya. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu Islam turun di negeri Arab yang mana itu para sahabat akhlaknya buruk, bengis-bengis, akhlaknya nggak baik. Tapi belajar Islam, kenal Allah, kenal Rasul, mempelajari ilmunya Nabi besar Muhammad, berubah menjadi orang-orang yang akhlaknya bagus sehingga terkenal oleh dunia. Ya, siapa yang kenal Sayyidina Abu Bakar? Siapa yang kenal dengan Sayyidina Umar? Siapa yang tidak kenal dengan Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, sahabat-sahabat Nabi? Bahkan orang kafir sekalipun kenal dengan mereka. Kenapa? Karena akhlak mereka bagus. Kenapa kok bisa akhlak bagus? Karena mempelajari ilmunya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang belajar harus akhlaknya semakin bagus. Tapi kalau habis belajar tiba-tiba ini buruk nih, salah belajar. Ada kan begitu kan? Salah belajar. Nah, yang salah belajar gitu tuh susah tuh.
dibilang repot. Ya, itu repot. Biasanya ngeyel kalau dikasih tahu. Baik. Wa yurituka zuhdan fid dunya rabbatan fil akhirah. Ilmu yang membuat kita semakin zuhud dengan dunia. Ya. Dan semakin cinta terhadap akhirat. Zuhud itu bukan berarti kita nggak boleh punya dunia. Ya. Oh, zuhud berarti nggak boleh punya motor. Zuhud berarti nggak boleh punya mobil. Zuhud berarti nggak boleh punya rumah. Nah, ini salah belajar yang begini. Ini lagi belajar ngantuk. Nyender tidur. Bisa apa? Mimpi dia. Ya, mimpi. Udah selesai pengajian. Ya, yang disampaikan itu hasil mimpi dia. Bukan hasil belajar. Makanya kadang ada santri-santri ya belajar tidur itu guru saya paling marah kalau udah tidur. Kalau udah tidur guru saya paling marah. Kamu jangan tidur. Nanti kamu tidur kamu salah paham. Ya, nanti kamu salah paham kamu keluar dari ustadz yang salah paham. Ya, jadi ustadz sesat menyesatkan. Jadi kenapa? Karena sebab tidur. Jadi zuhud itu bukan berarti kita nggak boleh punya dunia, tapi zuhud itu tidak cinta dunia. Dan zuhud itu ada tingkatan-tingkatannya. Zuhud itu ada tingkatan-tingkatannya. Ini bisa kita lihat dalam kitab An-Nasahih Diniyah wal Wasayil Imaniyah. Ya, tingkatan paling rendah zuhud itu tidak suka dengan yang haram, tidak mau dengan yang subhat. Itu zuhud. Jadi orang kalau udah nggak mau sama yang haram, nggak mau ngambil yang bukan hak dia, nggak mau dengan yang subhat, itu sudah zuhud. Kira-kira jelas atau tidak? Tapi ada tingkatan-tingkatannya. Ya. Ini masih panjang, tapi dikarenakan waktu, ini kita tutup saja. Saya tutup dengan sebuah kisah. Ya, itu Nabi kita Muhammad SAW itu berjumpa dengan Harithah di jalan, berjumpa dengan Harithah. Ya, habis pulang dari masjid seperti ini. Ya, Nabi bersama bertanya kepada Harithah, "Kaifa asbahta ya Harithah?" Bagaimana kabarmu wahai Harithah? Harithah ketika itu usianya masih 17 tahun. Dia ada 17 tahun yang hadir. Nah, ini hadir dia 17 tahun. Kaifa asbahta, bagaimana kabarmu di pagi ini wahai Harithah? Itu Nabi bersama itu kalau ketemu orang itu selalu beliau yang menyapa terlebih dahulu. Itu menunjukkan tawaduknya beliau. Bahkan kepada anak kecil itu yang pertama kali memberi salam ada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang seperti itu, ya, tambah ilmu, tambah jabatan itu harus semakin tawaduk, semakin ramah dengan orang, jangan kaku. Kalau nggak ditegur, nggak punya apa. Ya, atau kalau nggak dipanggil pangkatnya, nggak mau nengok. Ya, sebut nama nggak nengok dia. Woi, kok nggak nengok? Ada udah haji. Ya, biaya mahal, daftar tunggu lama, nggak panggil haji, ya, atau ustad, ya, dipanggil nama doang, nggak nengok dia, ada dia ustad, ya, itu biasa aja, mau orang gimana biasa aja, yang penting kita hormat sama orang. Nah, kaifa asbahta ya Harithah? Bagaimana kabarmu di pagi wahai Harithah? Ya, apa kata Harithah? Alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Aku benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ya. Benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mu'minuna haqqan. Benar-benar beriman. Oh, ini jawaban kelas. Ini jawaban kelas. Usia masih 17 tahun. Tapi dia punya jawaban kelas berat ini. Pagi ini saya ya Rasul benar-benar beriman kepada Allah. Apa kata Nabi besar Muhammad? Apa buktinya? Kalau engkau benar-benar beriman kepada Allah, ya. Aku di pagi ini seakan-akan aku melihat penghuni surga sedang dalam kenikmatan surga, dan seakan-akan aku melihat penghuni neraka dalam siksa-siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya dia selalu ingat terhadap akhirat. Dia yakin betul dengan perintah Allah, yakin betul dengan larangan-larangan Allah. Dan tidak sampai di situ, ya Rasul. Batu, permata, emas sama bagi saya. Ya, batu, emas, permata itu sama bagi, artinya apa? Yang haram, yang subhan, saya tidak tertarik. Yang bukan hak saya tidak
tertarik, bahkan saya tidak iri, tidak hasut dengan mirip orang. Ya. Kemudian apa? Nabi besar Muhammad menjawab, engkau benar-benar beriman. Kemudian apa? Nggak cukup Harisah. Ini usia masih muda Pak, tapi dia punya keimanan tua. Usianya masih muda, tapi dia punya keimanan tua luar biasa. Ya, ini kita semua kan sholat dari kecil Pak ya. Ini kira-kira kalau nanam pohon dari kecil, buahnya banyak kan? Ya, ini kalau kita sholat dari kecil, ini kita udah berbuah semua di sholat kita, udah usul, udah tikrat semua. Kalau benar-benar sholat. Ini Harisah usia masih muda, tapi dia punya keimanan tua, punya keimanan sangat luar biasa. Dan tidak cukup di situ. Ya, tidak cukup di situ. Ya Rasul, doakan saya, semoga saya wafat dalam keadaan syahid. Itu mau perang Badar Pak. Mau perang Badar. Ya, perang yang sangat besar antara orang Islam dengan musuh Islam. Jadi nggak cukup dengan udah benar-benar beriman, dinyatakan benar oleh Nabi, diakui oleh Nabi, nggak cukup. Ya Rasul, doakan saya agar wafat dalam keadaan syahid. Perang Badar, beliau wafat. Disebutkan dalam sejarah, sahabat yang pertama kali wafat dalam perang Badar adalah Harithah, anak muda yang masih usia 17 tahun, masih muda, tapi dia punya keimanan, punya ma'rifat sangat luar biasa, sampai hakikat dia. Kemudian apa? Wafat. Singkat cerita, datang Ummu Harithah, datang ibunya Harisah. Ya Rasulullah, bagaimana kabar anak saya? Anakmu wafat syahid. Ya Rasul, wafat saya sudah takdir Allah. Ini anak satu-satunya Pak. Ibunya tidak punya anak lagi kecuali Harithah. Ya Rasul, bagaimana keadaan anakku? Di surga atau di neraka? Kalau di surga, aku bersyukur kepada Allah, aku tenang. Tapi kalau di neraka, nanti kau akan lihat apa yang aku perbuat. Ya, lihat aku tidak ridho. Ya. Kemudian apa? Kata Nabi besar Muhammad, ya Ummah Harithah, surga itu bertingkat-tingkat. Dan anakmu Harithah berada di surga yang paling tinggi. Apa kata Ummu Harithah? Bakhir ya Harithah. Untung kamu nak, kamu beruntung nak, kamu surga nak. Ya, tidak apa, terhibur ibunya. Bayangin. Ini iman yang luar biasa. Kalau nggak ada iman gimana Pak? Anak satu-satunya wafat. Ya, ini anak kita ngaji sama Ustaz Sarif. Ya, ikut pengajian atau ikut ziarah Wali Songo. Tiba-tiba ya terjadi kenapa-napa, semoga semua selamat. Jadi kalau kurang-kurang gimana Pak? Gara-gara Ustaz Sarif ngajak anak saya. Kalau kurang-kurang gimana? Ya sebetulnya kan asal anak kita wafat usul khatimah, ya udah alhamdulillah, serahkan kepada Allah. Ya musibah. Ya, tapi apa? Buat hiburan kita. Oh ya, semua juga akan berpisah. Asalkan dia surga, nanti akan berjumpa lagi. Kecuali wafat maksiat, wafat dosa malu. Ya, kita benar-benar berjumpa. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Semoga semua mendapat ilmu yang manfaat dan barokah. Al-Fatihah.